di PT Gaya Makmur Surabaya. Saya akan memandu Anda memberikan petunjuk peringatan tentang keselamatan, petunjuk pengoperasian, serta informasi tentang pelumasan dan pemeliharaan salah satu produk unggulan kami, yaitu Santuy Wheel Loader dengan tipe SL30W, engine model WD10G22-0E23 dengan spesifikasi rate power 162 kWh atau 2000 rpm, operating weight 17.000 kg. Berikut beberapa langkah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan Santuy Wheel Loader. Sebagian besar kecelakaan dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan alat berat disebabkan oleh tidak dipatuhinya aturan-aturan dasar dan peringatan keselamatan. Suatu kecelakaan dapat dihindari dengan mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Setiap personil harus mewaspadai setiap potensi bahaya. Untuk itu personil harus menjalani pelatihan serta memiliki keterampilan dan perlengkapan yang memadai sebelum mengoperasikan atau melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perbaikan pada produk ini. Pada alat berat terdapat beberapa tanda peringatan khusus. Pastikan Anda membaca seluruh tanda peringatan keselamatan. Bersihkan atau ganti tanda yang tulisannya sudah tidak terbaca atau gambarnya tidak terlihat lagi. Gunakan kain, air, dan sabun untuk membersihkan. Jangan menggunakan bahan pelarut, bensin, dan bahan-bahan sejenis. Sambungan kabel jumper yang tidak tepat dapat menimbulkan ledakan yang mengakibatkan cedera personil. Baterai-baterai dalam rangkaian seri dapat ditempatkan di ruang terpisah. Sebelum dan pada saat mengoperasikan, pastikan sambungan pengunci kemudi yang terletak di bagian tengah bawah alat berat tidak terhubung dan tidak terpasang pada pelat-pelat penahan. Informasi bahaya umum: tempelkan "jangan dioperasikan" atau label peringatan sejenis pada saklar start atau alat-alat kontrol sebelum dilakukan servis atau perbaikan alat berat. Kenakan helm pengaman, kacamata pelindung, serta alat pelindung sesuai tuntutan kondisi pekerjaan. Jangan mengenakan pakaian longgar atau perhiasan yang dapat terjerat pada alat-alat kontrol atau komponen lain pada alat berat. Pastikan seluruh fasilitas dan cover pelindung terpasang di tempatnya pada alat berat. Jagalah kebersihan alat berat, terutama bagian-bagian dek, walkway, dan anak tangga. Bersihkan tempat tersebut dari kotoran, minyak, peralatan, dan benda-benda lain yang bukan merupakan bagian alat berat tersebut. Kenali isyarat-isyarat tangan di area kerja dan siapa yang memberikan isyarat tersebut. Terima isyarat hanya dari satu orang saja. Laporkan setiap perbaikan yang perlu dilakukan. Jangan izinkan personil yang tidak berwenang berada di alat berat. Sebelum menghidupkan mesin: 1. Hidupkan mesin hanya di ruang operator. 2. Periksa kondisi sabuk pengaman dan fasilitas untuk menaiki alat berat. 3. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan pedal dapat ditekan penuh dengan posisi punggung operator bersandar pada sandaran tempat duduk. 4. Pastikan alat berat tersebut dilengkapi dengan sistem pencahayaan sesuai tuntutan kondisi. 5. Pastikan seluruh lampu berfungsi dengan baik. 6. Pastikan tidak ada personil yang bekerja di atas, di bawah, atau di dekat alat berat sebelum menghidupkan mesin atau mulai menggerakkan alat berat tersebut. Menghidupkan mesin: jangan menghidupkan mesin atau menggerakkan alat kontrol bila terdapat label "jangan dioperasikan" atau label sejenis pada start switch atau alat-alat kontrol. Geser tuas transmisi ke posisi netral. Aktifkan rem parkir. Hidupkan dan operasikan mesin hanya di area yang berventilasi baik. Di area tertutup, salurkan gas buangnya keluar. Sebelum mengoperasikan alat berat: 1. Kosongkan alat berat dan area dari personil. 2. Bersihkan jalur alat berat dari penghalang. Waspadai bahaya-bahaya seperti kawat, selokan, dan lain sebagainya. 3. Pastikan seluruh jendela dalam keadaan bersih. Amankan pintu dan jendela pada posisinya, baik terbuka maupun tertutup. 4.
Aturlah kaca spion bila ada, dan untuk mendapatkan pandangan yang baik, terutama pandangan di dekat alat berat. 5. Pastikan klakson, alarm mundur bila ada, dan alat pemberi peringatan lain berfungsi dengan baik. 6. Pasanglah sabuk pengamanan dengan erat. Dengan bergerak perlahan di area terbuka, periksa apakah seluruh alat kontrol dan perlengkapan pelindung bekerja dengan baik. Sebelum menghidupkan mesin, pemeriksaan keliling. Dalam keselamatan Anda dan agar masa pakai alat berat dapat maksimal, lakukan pemeriksaan keliling sebelum naik ke atas alat berat dan menghidupkan mesin. Perhatikan sekeliling dan kolong alat berat untuk mengetahui bila terdapat baut yang kendur, tumpukan sampah, kebocoran oli, atau cairan pendingin, komponen yang aus atau patah. Periksa kondisi attachment dan komponen-komponen hidrolik. Lihat pemeriksaan keliling di bagian pemeliharaan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang pemeriksaan keliling. Pemeriksaan sebelum menghidupkan mesin. Periksa seluruh level oil, cairan pendingin, dan bahan bakar. Lihat servis setiap 10 jam atau harian di bagian pemeliharaan untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Pasang sabuk pengaman hingga cukup erat. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan pedal dapat ditekan penuh dengan posisi punggung operator bersandar pada sandaran tempat duduk. Menghidupkan mesin. Geser tuas kontrol transmisi arah ke posisi netral. Tarik tombol rem parkir. Putar kunci start untuk menghidupkan mesin. Lepaskan kunci bila mesin sudah hidup. Setelah menghidupkan mesin, perhatian, pertahankan mesin pada kecepatan rendah sampai tekanan oli mesin tercatat pada alat ukur. Bila tidak tercatat dalam 10 detik, matikan mesin dan selidiki penyebabnya sebelum menghidupkan mesin kembali. Bila terus dihidupkan, mesin dapat rusak. Biarkan mesin yang dingin sampai cukup panas pada putaran rendah, low idle, setidaknya selama 5 menit. Aktifkan dan hentikan alat-alat kontrol attachment untuk mempercepat pemanasan komponen-komponen hidrolik. 2. Sering-seringlah memperhatikan alat ukur selama pengoperasian. Untuk mempercepat pemanasan oli hidrolik, pertahankan alat kontrol bucket pada posisi penutup, close, selama tidak lebih dari 10 detik. Langkah ini membuat oli mencapai tekanan relief yang mempercepat pemanasannya. Aktifkan alat-alat kontrol secara bergantian sehingga oli dapat bersirkulasi ke seluruh silinder dan saluran. Pada saat pemanasan mesin, perhatikan anjuran-anjuran berikut. Pada suhu di atas 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, pemanasan harus berlangsung sekitar 15 menit. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, pemanasan harus berlangsung sekitar 30 menit atau lebih. Pada suhu di bawah minus 18 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit, atau bila komponen-komponen hidrolik bergerak lambat, diperlukan pemanasan yang lebih lama. Pengoperasian alat berat. Pastikan tidak ada personil yang bekerja di atas atau di sekitar alat berat untuk mencegah cedera. Usahakan alat berat selalu terkontrol untuk mencegah cedera. Kurangi kecepatan mesin pada saat berbelok di tikungan tajam atau pada saat mengerem di ketinggian. Pindahkan ke gigi persneling yang tepat sebelum mulai menuruni lereng. Jangan mengganti gigi persneling pada saat menuruni lereng. Pada saat berjalan turun, sebaiknya gunakan gigi persneling sama dengan yang digunakan pada saat naik. Jangan sampai mesin berputar terlalu cepat pada saat berjalan turun. Gunakan pedal rem servis untuk menurunkan kecepatan mesin pada saat berjalan turun. Bila muatan yang dibawa mendorong laju alat berat, gunakan gigi persneling 1 sebelum mulai berjalan turun. 1. Aturlah tempat duduk operator. 2. Pasang dan atur sabuk pengaman. 3. Naikkan seluruh implemen agar terbebas dari penghalang. Tekan pedal rem servis agar alat berat tidak bergerak. Tekan tombol rem parkir atau sekunder untuk melepaskan rem parkir atau sekunder.
Geser tuas kontrol transmisi ke posisi arah dan gigi persneling yang dikehendaki. Lepaskan pedal rem servis. Tekan pedal gas hingga mencapai kecepatan yang diinginkan. Kemudikan ke arah depan agar operator dapat melihat dengan jelas dan mengontrol dengan baik. Memarkir alat berat. Menghentikan alat berat. Perhatian, parkirlah di permukaan yang rata. Bila harus diparkir kemiringan, pasanglah ganjal. Jangan mengaktifkan rem parkir atau sekunder selama alat berat masih bergerak kecuali dalam keadaan darurat. Aktifkan rem servis agar alat berat tidak bergerak. Geser tuas kontrol transmisi ke posisi netral. Tekan tombol untuk mengaktifkan rem parkir atau sekunder. Turunkan bucket ke tanah dan berikan sedikit tekanan atau down pressure. Mematikan mesin. Setelah alat berat berhenti, biarkan mesin hidup selama 5 menit pada putaran low idle. Putar kunci start ke posisi off, cabut kuncinya. Gunakan anak tangga dan pegangan tangan. Gunakan kedua tangan dan menghadaplah ke alat berat pada saat turun. Hilangkan uap lembab dari tangki udara setiap hari. Periksa ruang mesin untuk memeriksa adanya kotoran. Bersihkan setiap kotoran dan kertas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bila alat berat diparkir dalam kurun waktu lama, 1 malam, dan lain sebagainya, matikan saklar pemutus dan cabut kuncinya. Pasang kunci dan cover pelindung dari perusak yang disengaja. Demikian petunjuk peringatan tentang keselamatan, petunjuk pengoperasian, serta informasi tentang pelumasan dan pemeliharaan. Sebagian besar kecelakaan dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan alat berat disebabkan oleh tidak dipatuhinya aturan-aturan dasar dan peringatan keselamatan. Suatu kecelakaan dapat dihindari dengan mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya.